welcome back to my channel. Jadi kali ini ada barang baru ya guys. Jadi aku baru beli diecast Hot Wheels Premium Mazda RX-7. Ini yang yang Fast and Furious ya guys. Jadi langsung aja kita bahas, kita mulai reviewnya. Pertama-tama bagian depan kayak gini. Dia itu kan mobil aslinya pop up ya guys, lampunya kan pop up. Ini yang versi nutupnya gitu, jadi memang dibuat versi yang nutup. Sebenarnya kalau Hot Wheels bikin yang versi kebukanya padahal bagus ya guys, istilahnya tuh lucu ya jadinya gitu ya kan, kerennya ada, lucunya ada ya kan istilahnya itu. Tapi ya sudah, karena memang Hot Wheels bikinnya versi nutup, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang pasti kan dari sini kan kelihatan kalau lampunya mobil ini tuh aslinya lampunya pop up ya guys. Dan Mazda RX-7 ini ciri khasnya adalah ada di mesinnya guys, mesin rotarinya itu. Oh ya, untuk yang ini punyaku ini Mazda RX-7-nya yang FD ya. Jadi yang Mazda RX-7-nya itu yang generasi kedua, kok generasi pertama kan yang FC. Ini yang kedua jadi FD. Nah, jadi dia itu mesinnya adalah rotari 2 rotor. Kalau nggak salah turbo sih. Biasanya kalau mesin-mesin gitu kan, setahu aku sih turbo ya guys, bukan NA ya. Kalau NA kan naturally aspirated ya kan, setahu aku turbo. Jadi pokoknya begitu. Jadi mesin rotari ini tuh dia kecil, mesinnya kecil bentuknya kan. Cuman dia itu dengan ukuran yang kecil, dia sudah dengan hanya 2 rotor itu sudah bisa menghasilkan tenaga sekitar 240 sampai 250 horsepower lah, kurang lebih segitu, atau bahkan lebih ya. Mungkin kalau dituning mungkin bisa jadi 300 sampai ke atas lah. Ada yang bahkan sampai rotornya ditambahin, jadi harusnya 2 rotor, ada yang sampai mesinnya tuh 4 rotor. Jadi mungkin kalau sudah 4 rotor kayaknya bisa ini sih, bisa bisa sampai 1000 horsepower mungkin. Dan rotari ini tuh suaranya khas banget, dia kayak brap gitu kan. Jadi karena dia rotor bukan piston. Jadi kalau piston itu kan dia pompa gitu ya, ada pompanya. Kalau rotor dia muter gitu loh guys, jadi muter gitu set, dia ini begitulah pokoknya. Cara kerjanya itu dengan cara berputar kok rotor itu ya, beda sama piston gitu. Nah, untuk detail bagian depan ini lumayan. Ini kayaknya bodinya standar ya, tanpa body kit. Cuman ini memang ada di sini ada sponsor dari HKS-nya memang. Dan ada tulisan Yokohama di sini, yang kecil ini Yokohama. Sini apa ya? Yang biru ini yang kurang tahu. Pokoknya begitu. Nah, ini untuk bagian depannya, untuk ininya cetakannya tegas ya, ini ya, cukup tegas. Lampunya garis-garisnya kelihatan. Terus di situ ada lampu sennya ini yang kuning ini. Terus habis itu ada lubang exhaust nya juga di bawah sini, kecil ya kan, 2 kanan kiri. Bahkan di bagian splitter atau apa ya, ada spoiler juga kan ini nih. Yang bagian spoilernya ini juga ada lubangnya. Cuman lubangnya itu mungkin kalau di mobil aslinya lubang kali ya, cuman di sini enggak, bentukannya bukan kayak lubang gitu. Pokoknya ini lubang exhaustnya ada 4 ya kan, kiri kanan dua masing-masing. Terus bagian sampingnya kayak gini ya. Aku yakin ini bodinya standar ya guys, belum ada ini, maksud itu belum ada body kit apapun, masih body standarnya RX-7. Tapi memang bagus, maksudnya tuh RX-7 tuh dengan posisi standar aja, body kit standar sudah terlihat keren ya guys, kayak gitu. Apalagi kalau custom ya kan. RX-7 ini menurut aku salah satu mobil yang cukup lebar juga ya guys. Ini skalanya 1:64 sih, aku percaya segitu. Ini skalanya 1:64. Dan pas aku pertama kali beli ini, aku belinya baru beberapa hari yang lalu lah pokoknya. Pas aku pertama kali beli, aku kan terus aku taruh di sampingnya, aku sejajarin sama ini diecast aku yang BRZ Pandem itu ya, yang BRZ Pandem itu yang Hot Wheels Premium juga. Itu kan harusnya skalanya sama 1:64.
aku si jajarin, padahal kan yang BRZ ku itu kan sudah pakai body kit Pandem gitu ya. Tapi tetap ini tuh kayaknya lebih lebar daripada BRZ ku, padahal BRZ ku kan misalnya sudah ada body kitnya, sudah pakai body kit Pandem yang lebih lebar lagi, yang bikin lebarnya menambah ya gitu ya. Tapi ternyata lebarnya masih kalah sama RX7 ini, padahal ini RX7 nya kayaknya versi standar, gak ada body kitnya. Tapi sudah lebarnya sudah bisa saya tuh, tapi memang lebar, mobilnya tuh memang lebar bawaannya, jadi tanpa body kit pun sudah kelihatan lebar, apalagi kalau dia pakai body kit gitu ya, dengan bumper tambahan, habis itu pakai spoiler apa, splitter atau spoiler sih ya, spoiler depan tuh ya kan, yang di bawah itu. Habis itu ditambahin over fender, tambahin side skirt wing, kan bakal jadi keren banget gitu ya kan. Dan aku bukan barunya ada sih sebenarnya, memang aku menyadari hampir semua koleksi diecast aku yang mobil drift ya kan. Aku akhir-akhir ini lagi ngumpulin diecast mobil drift gitu ya, jadi setiap beli diecast pasti nyarinya mobil drift, mobil Jepang, mobil sport Jepang gitu, rata-rata warna putih guys. Jadi diecast aku yang Nissan GT-R itu R35 yang Cool Chic Auto itu warnanya putih. Terus habis itu yang Supra kan warnanya warna kuning kan, tapi karena aku warnain lagi jadi warnanya putih tapi ada karbonnya ya kan, ada karbonnya. Terus habis itu Skyline aku yang 2000 GT aku suka juga warnanya putih. Terus Pandem apa, Subaru BRZ Pandemku juga warnanya putih, meskipun nggak putih-putih banget, kayak misalnya itu bukan putih biasa, putih yang agak metalik-metalik gitu, tapi tetap aja putih gitu. Sama yang ini, yang RX7 yang di depan kita ini, warnanya juga putih. Jadi dan ada satu lagi yang warnanya putih, cuman dia memang ada ininya sih, karena memang ada coraknya dari Super Silhouette, jadi ada kuningnya gitu kan. Nih, jadi ternyata memang rata-rata warna putih sih nih, juga warna putih ya guys. Silvia Liberty Walk Silvia 15 Liberty Walkku warnanya putih juga, cuman memang maksudnya tuh memang dominasinya warna putih, cuman dia ada kayak stiker petirnya gitu kan, ciri khasnya Super Silhouette. Dan untuk mobil ini, Mazda RX-7 ini, kayaknya kalau mobil aslinya ya itu mungkin velgnya ini pakai ring 18 19 lah, sekitar segitu mungkin, karena velgnya cukup besar juga. Sebenarnya ukuran velgnya sama-sama aja kayak Subaru BRZ Pandem aku, sama sama apa ya, yang ini Ferrari Z kayaknya sama aja ringnya, ukuran velgnya, cuman memang apa namanya, beda warna aja. Cuman kalau yang agak beda itu velgnya ini sih, BRZ Pandem itu. Velgnya tuh kayak jari-jari gitu loh. Jadi kayak jeruji-jeruji, dan jumlahnya lebih banyak. Pokoknya kayak ring gitu, kayak jeruji-jeruji yang banyak banget jumlahnya. Kalau ini kan velgnya kan kayak bintang gitu ya, bentuknya kayak 5 gitu kan. 5 apa sih? Kan kayak gini kan pokoknya bentuknya. Dan ini standar, jadi untuk ceper lumayan ceper, tapi nggak terlalu ceper-ceper banget, gak yang sampai mentok-mentok banget. Untuk bagian belakang kayak gini. Jadi memang aku akhir-akhir itu memang lagi ngincer diecast gitu ya. Aku pengen soalnya kan diecast aku ini kan sebenarnya jujur sudah banyak ya, yang ini, yang diecast aku yang apa, mobil drift aku sudah banyak banget. Aku punya sekitar ada 8 lah, sama yang Popres termasuk yang Mini GT itu 2, itu totalnya ada 8 lah punya diecast apa, mobil drift. Cuman kan kayaknya aku belum punya Mazda RX-7 nih gitu ya kan. Gimana kalau misalnya beli Mazda RX-7 dan karena tokonya itu lengkap, jadi aku dapat gitu, jadi nggak usah susah-susah nyari. Jadi toko langganan aku tuh punya rahasia sih, punya aku selalu beli di toko yang sama. Itu tuh kayak aku maunya apa gitu, nanti sampai di tokonya beneran ada barangnya gitu, jadi nggak perlu nyari susah-susah nyari gitu ya kan. Jadi aku langsung beli di toko pokoknya, dan aku dapetin ini akhirnya. Awalnya aku Mazda RX-7 nya tuh pengen beli yang FC Pandem, itu kan ada hotel premium juga itu. Cuman body kitnya agak aneh gitu.
Maksudnya tuh di bagian depannya sini tuh kayak ada lampu-lampunya gitu loh. Kayak ada lampu-lampu bulat-bulat yang kayak yang harusnya lampu itu kan biasanya adanya di mobil Jeep ya, cuman lampunya tuh kayak adanya di mobil Jeep ya. Punya aneh lah, aku nggak suka gitu. Ya udah akhirnya aku milih yang ini. Dan ternyata Mazda RX-7 itu, nah aku di situ baru paham bahwa Mazda RX-7 itu nggak semuanya sama. Ternyata Mazda RX-7 itu ada dua versi, ada FD sama FC gitu. Baru aku paham, oh kena. Terus juga yang pasti belakangnya lampunya beda gitu loh guys. Yang FC Phantom itu kan belakangnya beda, lampunya masih kayak bentuknya kotak-kotak gitu kan. Kalau ini kan dia kayak apa ya bentuknya, pokoknya begini lah kurang lebih kan. Ini terus nyambung di tengahnya, ada penyambungnya gini ya. Beginilah kalau Mazda RX-7 FD kan kayak gini lampunya belakangnya. Ciri khas banget juga, pokoknya kan kurang lebih begini lampunya itu. Jadi pokoknya apa namanya, aku awalnya waktu pas di situ di waktu itu aku belum paham bedanya Mazda RX-7 FD sama FC. Terus pas aku beli, terus habis itu kan aku searching kan, ternyata memang beda FD sama FC itu kayak gitu. Kalau mesinnya sih sama-sama rotari ya sebenarnya, sama-sama rotari, dua rotor. Mungkin twin turbo kali ya, kan biasanya twin turbo sih. Kalau yang NA itu biasanya yang mesin-mesin Eropa biasanya kayak V8 itu kebanyakan NA. Terus habis itu kayak V12, V10 kan biasanya kebanyakan NA. Kecuali di Formula One, kalau di Formula One memang ada turbonya. Nah jadi kurang lebih begitu ya. Keren sih, pokoknya ini cetakannya tegas. Habis itu lekukan bodinya bagus. Habis itu bener-bener kayak proporsional lah istilahnya ya kan. Untuk kacanya sini, kacanya warna hitam, agak agak kotor dikit, ada nodanya dikit lah, itu memang dari sananya, cuman nggak apa, jadi intinya begitu. Terus habis itu data-datanya juga lengkap. Ini ada sebenarnya ini apa namanya, memang ya standar, body standar, cuma memang kan ada beberapa sponsor kayak HKS, terusnya ada tulisan apa nih, Tower di sini ya kan, ada Yokohama juga di sini. Terus habis itu bawahnya ada apa lagi ya, race, ada race gitu ya, terusnya RAYS gitu. Pokoknya begini, terus velgnya warna abu-abu gelap, kurang lebih begini. Tampak sampingnya, tampak depan begini, sampingnya lagi begini, samping kiri sama aja sih, kiri kanan pokoknya begini bentukannya. Belakangnya begini, belakangnya bagus sih ini kalau di foto kayaknya kayak mobil asli gitu. Maksudnya tuh belakangnya ciri khas banget. Depannya juga ini bagus kalau di foto tuh, lebar, bodinya tuh lebar. Jadi ya begitulah, jadi kalau di foto tuh mukanya tuh lebar gitu, pokoknya mobil ini tuh wajahnya tuh lebar. Untuk tangki bahan bakar di sebelah kiri ya kan. Terus apa lagi ya, pokoknya kurang lebih gitu aja sih. Intinya Mazda RX-7 ini adalah mobil yang terkenal juga. Bahkan itu saking terkenalnya kan, itu kan pernah mesin Rotary ini dipakai di balapan 24 Hours of Le Mans ya kan. Waktu itu Mazda juga pernah itu di tim, waktu itu kan tim Mazda pernah ikut Le Mans ya kan. Mazda pernah ikut balapan Le Mans. Habis itu dia pakai apa, mobilnya dipakein mesin Rotary, yang lainnya pakai mesin V8 segala macem. Dia doang yang pakai mesin Rotary dan paling beda sendiri, dan menang gitu. Tapi karena menang justru menang itu berbahaya. Maksudnya tuh dia mesin Rotary-nya tuh punya kelebihan yang apa namanya, maksudnya tuh bikin mesin lain kalah gitu loh. Jadi kayak mendominasi. Nah kan kalau balapan-balapan itu kan mereka tuh kan sangat menghindari yang namanya dominasi ya kan. Jadi gimana caranya biar dibikin sama rata semua gitu. Jadi waktu di zaman itu tuh mobilnya si Mazda ini tuh paling kenceng sendiri karena mesinnya paling beda sendiri juga. Jadi akhirnya regulasinya diubah. Jadi pokoknya sudah nggak boleh lagi pakai mesin Rotary, atau nggak boleh lagi pakai mesin Rotary ini dibawa untuk lomba
24 hours of Le Mans ini ya kan. Ini ya sudah pokoknya begitu. Dan mobilnya sekarang disimpan di mobil Le Mansnya Mazda itu sekarang disimpan di museum apa gitu ya, ada hotelnya punya Fuji apa itu punya, ada di Jepang, salah satu hotel di Jepang yang di dekat lokasinya dekat banget sama sirkuit. Aku agak lupa namanya apa, pokoknya di situ kayak jadiin museum gitu, jadi ada hotel ada museumnya juga gitu. Nah ininya untuk video review kali ini cukup sampai sini saja. Jangan lupa bagi kalian yang suka di like dan subscribe. Dadah.